Shalom, selamat malam kepada yang terhormat Pak Lasir Morindo selaku dosen RPL. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi berbasis web dengan tema Rambu Workshop. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Intan Celia Rambutan Lucu dengan NIM 2200101123 dari kelas CA221. Kita langsung saja, di sini ada analisa dan perancangan. Pertama ada analisa kebutuhan sistem. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama, daftar. Pelanggan dapat melakukan registrasi dengan mengisi data pada formulir registrasi, termasuk user dan password. Yang kedua, login. Setelah registrasi berhasil, pelanggan dapat melakukan login ke dalam aplikasi dengan user dan password yang telah dibuat. Yang ketiga, ada keranjang belanja. Jika stok produk tersedia, data pembelian pelanggan akan dimasukkan ke dalam keranjang belanja. Di sini ada checkout. Pelanggan dapat mengisi alamat pengiriman produk yang dipesan. Kemudian ada home. Ini adalah halaman yang pertama kali ditampilkan kepada pengguna setelah mereka berhasil melakukan login atau mengakses aplikasi. Kemudian, di sini ada beberapa fitur-fiturnya. Yang pertama, pencarian produk. Di sini pelanggan dapat mencari produk yang diinginkan di dalam aplikasi tersebut. Yang kedua, invoice. Sistem akan menampilkan invoice dengan detail pesanan. Yang ketiga, pembayaran. Pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui menu pembayaran yang tersedia. Yang keempat, di sini ada update status pengiriman. Di sini sistem akan melakukan update terhadap status pengiriman produk sehingga pelanggan dapat melacak pengiriman. Di sini ada Windows 10, diperlukan oleh admin untuk memasukkan data dari customer ke web, yang dimana website ini nanti dapat diakses dari device apapun, karena Windows 10 memiliki kompatibilitas serta dapat diakses dari semua perangkat. Kemudian ada Search Engine, akan dibutuhkan oleh admin dan customer agar bisa mengakses serta mengisi dan melihat halaman-halaman yang tersedia di website ini. Kemudian ada XMPP yang digunakan oleh admin, di mana XMPP merupakan website server local host yang bisa digunakan secara offline. Melalui XMPP, admin dapat mengelola database yang berada di localhost tanpa memerlukan akses internet. Kemudian ada MySQL sebagai penyimpanan data-data yang sudah diinput sebelumnya oleh admin ke web. Yang kedua ada analisa pengguna. Di sini ada admin dan customer. Admin yang pertama melakukan login, kemudian menginput data produk yang tersedia. Yang ketiga, mengecek ketersediaan produk. Yang keempat, memeriksa data pesanan pembeli. Yang kelima, melakukan verifikasi data pembelian produk, kemudian menyiapkan produk pesanan pembeli. Setelah itu, melakukan pengiriman pesanan, serta mengupdate status pesanan. Customer yang pertama membuka aplikasi website, kemudian melakukan pendaftaran. Setelah itu, melakukan proses login ke dalam aplikasi. Setelah login, ia mencari serta membeli produk, kemudian melakukan transaksi pembelian. Setelah melakukan transaksi pembelian, ia melakukan pembayaran. Yang ketiga, di sini ada analisa perangkat lunak. Pertama, browser. Browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan aplikasi web dan mengakses situs web. Yang kedua, ada XMPP. XMPP adalah bundel perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk membuat lingkungan pengembangan web lokal. Ini mencakup Apache, MSQ, PHP, dan PRL. Yang ketiga ada VSCode. VSCode adalah editor teks sumber terbuka yang sangat populer yang digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode sumber. Yang keempat, di sini ada analisa kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan admin, yaitu laptop Lenovo InDev Slim 3 dengan Intel Celeron N4020 dengan RAM 4GB. Kebutuhan customer dengan segala jenis device iOS, Android, Windows, serta Macintosh. Yang kelima, ada analisis kebutuhan pieces. Analisis pada konsep penilaian autentik berbasis sistem informasi manajemen ini menggunakan analisis dengan menggunakan framework pieces, di mana analisis framework pieces ini memiliki komponen berupa performance, information, economic, control, efficiency, dan service. Kemudian, dapat kita lihat hasil analisis tersebut pada tabel berikut ini. Yang pertama, kinerja. Pada sistem yang sedang berjalan saat ini, bisnis jam tangan dan aksesoris pergelangan tangan lainnya memiliki peminat yang tidak sedikit jumlahnya dan diprediksi akan terus berkembang. Pada sistem yang diusulkan, bisnis jam tangan, pemasaran produk dari penjual pembeli lebih mudah, yaitu melalui aplikasi berbasis web. Yang kedua, ada informasi. Informasi penilaian pada sistem yang sedang berjalan tergolong masih belum cukup memuaskan. Pada sistem yang diusulkan, penyaluran informasi sudah lebih cepat dan up to date. Di sini ada ekonomis. Nilai ekonomis pada sistem yang sedang berjalan dinilai cukup ekonomis. Pada sistem yang diusulkan, biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup banyak. Hal ini terlihat dari biaya-biaya yang perlu dikeluarkan dalam pembuatan aplikasi berbasis web, mulai dari desain aplikasi hingga pengoptimalan aplikasi.
Kemudian ada kontrol. Kontrol data dan informasi yang dilakukan dalam bisnis jam tangan masih terbilang belum terlalu efektif. Untuk kontrol data dalam bisnis jam tangan yang baru akan lebih efektif dikarenakan diatur langsung oleh sistem. Kemudian ada efisiensi. Pada saat ini, proses penyaluran produk dari penjual ke pembeli dalam bisnis jam tangan, mulai dari pendaftaran produk yang ingin dibeli hingga penagihan biaya dapat dibilang belum terlalu efisiensi. Melalui sistem yang diusulkan dalam bisnis jam tangan, proses penyaluran produk menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian ada pelayanan. Pelayanan diberikan dalam bisnis jam tangan pada sistem yang sedang berjalan saat ini masih kurang memuaskan. Melalui sistem yang diusulkan dalam bisnis jam tangan, pelayanan yang ditawarkan dinilai lebih lengkap dan memuaskan. Selain itu, pembeli lebih mudah dalam melakukan transaksi pembelian jam tangan melalui aplikasi web, karena fitur-fiturnya yang lengkap dan memudahkan dalam berkomunikasi antara pembeli dan admin. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart. Proses akan dimulai ketika pelanggan memanggil aplikasi, kemudian sistem menghubungkan user ke aplikasi dan menampilkan aplikasi. Setelah itu, pelanggan melakukan registrasi dan sistem melakukan verifikasi data. Jika gagal, maka pelanggan akan melakukan ulang registrasi. Kemudian, melakukan verifikasi data. Jika sudah benar, sistem akan menyimpan data. Pada saat yang bersamaan juga, admin dapat memeriksa data pembeli. Kemudian, pelanggan dapat login ke dalam aplikasi. Setelah login, sistem akan memverifikasi akun pelanggan dan menampilkan menu. Kemudian, pelanggan akan memilih produk yang diinginkan, dan sistem akan mengecek ketersediaan produk. Jika stoknya habis, maka pelanggan akan memilih ulang produk yang diinginkan. Kemudian, sistem dapat mengecek ketersediaan produk. Jika produknya tersedia, maka sistem akan memasukkan pesanan ke dalam keranjang. Pada saat yang bersamaan, admin dapat memeriksa data pesanan pembeli. Setelah itu, pelanggan dapat mengkonfirmasi pesanan. Kemudian, sistem akan menampilkan menu checkout, dan pelanggan akan check out pesanan. Kemudian, sistem menampilkan invoice, dan admin dapat memeriksa invoice pelanggan. Setelah itu, pelanggan dapat melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran, sistem akan verifikasi pembayaran. Setelah itu, admin akan memeriksa data pembayaran dan mengirimkan pesanan. Setelah itu, mengupdate status pengiriman. Dan sistem akan mengupdate status pengiriman juga, dan pelanggan menunggu pesanan datang. Dan selesai. Baik, di sini ada data flow diagram DVD level 0 dengan dua entitas, yaitu pelanggan dan juga admin. Selain itu, ada sistem aplikasi website yang berperan sebagai media yang memproses setiap aksi yang dilakukan oleh kedua entitas serta mengirim kembali aksi tersebut dalam setiap proses yang terjadi dalam aplikasi. Proses yang terjadi dari pembeli ke sistem. Proses yang terjadi dari pembeli ke sistem yaitu antara lain melakukan registrasi, login, memesan produk, melakukan pembayaran hingga mengupdate status pemesanan produk. Baik, di sini saya akan menjelaskan DVD level 1. Proses yang pertama yaitu login. Setelah login, pelanggan mengirim data diri serta email ke dalam sistem. Setelah itu, sistem akan memverifikasi data dari pelanggan, lalu selanjutnya, data tersebut akan dikirimkan ke data storage pelanggan dan admin. Proses yang kedua, login. Pelanggan akan mengirimkan data akun pelanggan ke dalam sistem. Setelah itu, sistem akan kembali melakukan verifikasi terhadap data dari akun pelanggan tersebut. Setelah selesai melakukan verifikasi akun pelanggan, kemudian sistem akan menampilkan menu laman milik pelanggan atau user. Kemudian, proses selanjutnya yaitu pemesanan. Pada tahap ini, pelanggan akan mulai memilih produk yang diinginkan. Setelah itu, sistem akan melakukan pemeriksaan terhadap ketersediaan dari produk yang diinginkan oleh pelanggan dengan mengirimkan data tersebut ke data storage produk, lalu dikembalikan lagi ke dalam sistem. Apakah produk yang diinginkan oleh pelanggan masih tersedia atau tidak tersedia, serta mengirimkan data pembelian produk ke data storage pembelian dan pembelian produk. Kemudian, yang terakhir melakukan pembayaran. Pelanggan akan melakukan pembayaran, lalu selanjutnya sistem akan memproses pembayaran dari pelanggan tersebut dan mengirimkan ke data storage pembayaran dan meneruskannya ke data storage ongkir untuk mendapatkan data ongkir agar pesanan dapat langsung dikirim. Baik, di sini ada RD dengan 7 entitas. Yang pertama pelanggan, admin, produk, pembelian produk, pembayaran, dan ongkir. Di setiap entitas ini ada beberapa atribut. Contohnya entitas pelanggan dengan atribut ID pelanggan, email pelanggan, password pelanggan, telepon pelanggan, username pelanggan, alamat pelanggan. Di setiap entitas juga memiliki relasi many to many atau one to many. Contohnya pada entitas pelanggan. Entitas pelanggan one to many, yaitu pelanggan dapat melakukan pembelian. Di sini terdapat many karena pelanggan dapat melakukan pembelian lebih dari satu. Baik, di sini ada mapping dengan entitas dan atributnya masing-masing, yaitu admin dengan atributnya ID admin, tipe data integer 9, primary key. Pelanggan
ID pelanggan integer 9 primary key, nama pelanggan voucher 50, usernya pelanggan voucher 30, email pelanggan voucher 50. Kemudian di sini ada produk dengan ID produk integer 9 primary key, nama produk voucher 100, deskripsi produk dengan tipe data teks, berat produk dengan tipe data integer 9, harga produk integer 20. Kemudian pembelian, ada ID pembelian integer 9 primary key, ID pelanggan integer 9 foreign key, ID pelanggan integer 9 foreign key, ID pelanggan integer 9 foreign key, ID ongkir integer 9 foreign key, tarif integer 20. Kemudian ada pembelian produk dengan ID pembelian produk integer 9 primary key, ID pembelian dengan tipe data integer 9 foreign key, ID produk integer 9 foreign key, nama produk voucher 100, jumlah integer 10, harga integer 20. Setelah itu pembayaran, ada ID pembayaran dengan tipe data integer 9 primary key, ID pembelian integer 9 foreign key, jumlah pembayaran integer 20. Di sini ada ongkir, ID ongkir integer 9 primary key, tarif dengan tipe data integer 20. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.